Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bolehkah ibu nifas dipijat? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ekor notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi kita bahas tentang pijatan setelah bersalin atau pada masa nifas. Jadi, di kampung-kampung biasanya ibu nifas itu datang ke dukun atau ada dukun yang datang ke rumah ibunya untuk melakukan pijatan. Nah, untuk masalah pijatan ini, ada yang mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan, dan ada juga yang mengatakan bahwa pijatan itu penting untuk ibu nifas, agar katanya tubuhnya itu lebih rileks, lebih nyaman, lebih ringan, karena sudah melewati proses persalinan yang cukup melelahkan. Nah, apakah sebenarnya memijat itu atau dipijat itu boleh atau tidak? Kita akan bahas di sini, jadi saya sarankan untuk moms menonton video ini sampai selesai. Nah, jawabannya boleh atau tidak? Jadi jawabannya adalah boleh. Bahkan dipijat setelah bersalin atau pada masa nifas itu sangat dianjurkan karena tubuh telah kelelahan pada saat proses persalinan hingga membutuhkan yang namanya pijatan. Mungkin ada yang kaget dengan pernyataan saya. Loh, kenapa bisa? Bukannya dipijat setelah bersalin itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan? Takutnya terjadi apa-apa nantinya, misalnya perdarahan atau apa. Nah, tenang dulu moms. Jadi di sini saya mau jelaskan dulu. Untuk ibu yang bersalin secara normal, itu bisa dipijat setelah bersalin dan sampai setelah masa nifas. Sementara ibu yang bersalin melalui operasi atau secara SC, itu dianjurkan untuk melakukan pijatan setelah kondisinya pulih. Setelah ibu merasa sehat, sudah merasa enakan, dan lukanya juga sudah agak mulai kering, nah itu bisa dilakukan pijatan. Dengan dilakukannya pijatan, maka ibu nifas akan mendapatkan banyak manfaat, di mana manfaat dari pijatan setelah bersalin atau pijatan pada masa nifas yaitu memberikan relaksasi, memberi rasa nyaman, kemudian meningkatkan mood, meningkatkan rasa senang, kemudian juga memperlancar produksi ASI, membantu menyeimbangkan hormon, kemudian membuat tidur menjadi lebih nyaman, lebih pulas. Tapi di sini saya mau menegaskan bahwa pijatan yang saya maksud tadi, pijatan yang boleh dilakukan atau boleh diberikan kepada ibu nifas itu adalah pijatan pada daerah-daerah khusus saja atau daerah tertentu. Dan ada daerah juga, bagian tubuh juga yang tidak boleh diberikan pijatan. Nah, bagian-bagian tubuh yang boleh dipijat setelah bersalin itu seperti bagian kaki, bagian tangan, punggung, kepala. Nah, seperti itu. Sementara untuk bagian tubuh yang tidak boleh dipijat adalah bagian perut. Kenapa sih bagian perut tidak boleh dipijat? Menurut Dr. Frisar Irmansyah yang merupakan dokter kandungan dan juga merupakan konsultan fertilitas, endokrin, dan reproduksi, itu mengatakan bahwa bagian perut tidak boleh dipijat karena tidak memiliki bagian penunjang atau tidak ada pelindung. Jadi kalau misalnya bagian perut itu langsung dipijat, maka akan berhadapan langsung dengan usus, dan jika mengalami tekanan yang cukup kuat, maka bisa saja terjadi yang namanya cedera. Penunjang itu seperti apa sih maksudnya? Jadi kan kalau misalnya kita pijat bagian dada, itu kan ada tulang yang melindungi. Sementara kalau misalnya kita pijat juga bagian tangan, itu kan tidak ada bagian-bagian lain yang tertekan karena tetap ada tulang dan juga tidak ada bagian dalam pada bagian tangan ini dan juga kaki. Bukan hanya usus, tapi juga ada ginjal dan bagian-bagian tubuh lainnya di sekitar perut yang bisa saja mengalami cedera pada saat dilakukan pemijatan. Sehingga pemijatan pada area perut itu sangat tidak dianjurkan dan tidak disarankan. Karena kan biasa saya melihat, juga pernah mendengar bahwa
orang-orang di kampung biasanya setelah bersalin itu kemudian dipijat oleh dukun, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau bukan pasien yang datang ke dukun atau dukun yang berkunjung ke rumah, itu akan dilakukan pijatan pada perut, yang katanya pijatan itu bisa mempercepat proses pemulihan rahim untuk kembali ke ukuran semulanya, sehingga perut itu cepat terlihat kecil atau cepat kempes seperti itu. Padahal secara fisiologis, bagian sistem reproduksi atau bagian organ-organ tubuh yang terlibat pada saat proses kehamilan dan juga proses persalinan itu akan mengalami proses involusio, seperti rahim yang pada saat hamil sampai proses persalinan itu kan mengalami perkembangan, membesar sesuai dengan ukuran janinnya. Nah, setelah janin itu lahir, setelah bayi lahir, kemudian rahim itu akan kembali ke posisi atau ke ukuran sebelumnya seperti pada saat sebelum hamil, tapi butuh waktu beberapa minggu. Itulah yang disebut dengan proses involusio. Jadi, rahim dengan ukurannya yang besar pada saat terjadi kehamilan akan mengecil kembali ke posisi awal, tapi butuh beberapa waktu tanpa memerlukan pijatan atau urut-urutan di bagian perut. Jadi, tanpa memijat bagian perut saja itu akan kembali ke ukuran normalnya. Jadi, saran saya untuk moms yang ingin melakukan pijatan pasca persalinan, sebaiknya melakukan pijatan pada area yang diperbolehkan saja, seperti bagian tangan, kaki, punggung, dan kepala. Dan juga pada pijatan pada area punggung itu bisa meningkatkan kualitas atau produksi ASI, jadi bisa melancarkan pengeluaran ASI. Sementara pada bagian perut tidak ada tulang, sehingga pada saat dilakukan pijatan pada perut, maka organ-organ di dalam perut lainnya itu bisa saja tertekan dan terjadi cedera. Seperti itu, jadi itu yang harus dihindari. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya, atau inbox di Facebook, yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.